Lihat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, sampai itu saking cintanya Nabi kepada beliau, itu satu pasukan ditunda keberangkatannya. Begitu ya untuk Sayyidatuna Aisyah. Kenapa nyari kalung? Itu kalung bukan punyanya dia, punyanya Hafsah, pinjaman itu kalung. Emang nggak punya kalung sendiri Siti Aisyah. Jadi mau diajak jalan sama suaminya, ya nggak ada perhiasan, ya pinjam perhiasan punya istri yang lain, punya Sayyidatuna Hafsah. Dipakai oleh Siti Aisyah. Udah gitu hilang, tercecer, ada amanat. Kemudian ditunda perjalanan tersebut untuk nyari kalung itu. Yang rupanya itu kalung ada di bawah ketika untanya berdiri, nggak taunya kalungnya ada di situ. Masya Allah. Syekhana Al-Habib Umar bilang bahwasanya itu waktu ada hadis Siti Aisyah ngejahit baju malam-malam habis Isya, nggak ada lampu. Kenapa jahitnya malam, nggak ngejahit siang? Kan kalau kita bilang, lu ngapain jahit malam gelap, kagak ada lampu, kenapa nggak siang jahitnya? Kenapa? Satu, berarti darurat, besok subuh mesti sholat, pakai baju yang lain, nggak ada baju yang lain. Orang perempuan kita bajunya berapa lemari, itu lemari sampai mau pecah, sampai mau meletus, lemarinya mau meletus, Masya Allah. Kalau perhiasan mereka sama aksesorisnya suruh dipakai semuanya, berotot semuanya itu kaum wanita kita. Saking beratnya itu perhiasan. La ilaha illallah. Siti Aisyah perhiasannya satu, boleh minjem. Oh, bajunya sobek, mau dipakai sholat buat subuh besok, ya jahit nih malam juga, nggak ada lagi. Begitu dijahit malam itu juga. Masya Allah, radhiyallahu anhun, wa an jami' azwaji Rasulillahi ajma'in. Wa hakadha. Nah karenanya itu, di sini kita lihat kesederhanaan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ekonominya pas-pasan, bajunya pas-pasan, tapi taguannya berlebihan. Taguannya istimewa, istiqamahnya istimewa, bangun malamnya istimewa. Mereka orang yang kaya raya dari sisi sisi akhirat. Walaupun dunianya sederhana, 3 bulan di rumahnya Rasulullah nggak ada dapur yang ngebul. Kalau orang sekarang lihat begitu, waduh, yang bini minta cerai, yang laki jadi stres masuk kemana rumah sakit mental, gangguan jiwa, udah kayak orang paling menderita di dunia. Nabi Muhammad di dapurnya 3 bulan di rumahnya Nabi dan keluarganya nggak ada kompor yang nyala. Terus makannya apa? Aswadain. Apa itu aswadain? Air putih sama korma. Makan siang apa? Korma sama air putih. Malam korma sama air putih. Besok lagi korma sama air putih. Minggu depan, kali ini menunya lain, air putih sama korma. Cuma dibalik. Atau 3 bulan kayak begitu menunya. Uswatul makrub fi istibari fi kulli ma gasa minal kufari hatta rumi bil farthi wal ahjari wa ma da'a illa ala rijali wa salwatun li mu'sirin miskini idh sahha lam yashba' wala yaumani waqad aba jibalaha min aini zuhdan wa min ju'in tawal layali. Makanya dari dulu kita selalu bilang tuh, diajari nama guru-guru kita, masalaf kita, kunci bahagia. Kunci bahagia, ente enggak harus punya mobil 11 biji. Kunci bahagia enggak harus punya rumah ya dengan 1000 kamar. Ya, kunci bahagia satu, wa in tarda bil magsumi 'ishta muna'aman wa illam takun tarda bihi 'ishta fi hazan. Kalau kamu ridha dengan apa yang dibagi oleh Allah, apapun yang dibagi, mau itu harta, tahta, kesehatan, apapun, kalau kamu ridha dengan apa yang dibagi oleh Allah, maka kamu hidup tuh muna'am, dalam keadaan bergelimang nikmat, bahagia, senang. Kalau kamu ridha, kamu hidup bahagia, senang. Illam takun tarda bihi 'ishta fi hazan. Kalau enggak ridha, uring-uringan, hidup dalam kesedihan. Ya, terus kalau kita uring-uringan, mencak, ngomel-ngomel, ngereok. Begitu, cobanya bukan cuma reok Ponorogo doang, ada reok Larangan, ada reok Kampung Gaga, ada reok Ciledug, ada reok RT 3, RT 4. Waduh, ngereok begitu. Cuma ini ngereoknya ini enggak dapat duit. Dia ngereok di rumah. Kalau nanti uring-uringan ngereok kayak begitu, satu, yang lapar tetap lapar, ya.
listrik nggak kebayar, sekolah juga nggak kebayar. Begitu musibah tetap jalan terus, kita dapat murka dari Allah Ta'ala. Tapi kalau kita ridha, ya musibah ya jalan terus dengan takdir yang ditentukan oleh Allah. Nggak mempercepat rezeki, nggak memperlambat, tapi kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaban li amri mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Menakjubkan perkara apapun yang menimpa mukmin semuanya bagus aja deh, cakep aja buat dia.